Hari lagi dengan belajar bareng Mas Oki. Kali ini kita akan mengaktifasi Smart Apps Creator yang sudah lebih dari 30 hari. Ya, sekali lagi ini adalah software dengan trial gitu ya, dengan percobaan 30 hari. Setelah 30 hari, saya akan mendemonstrasikan apa yang terjadi dari Smart Apps Creator ini. Ya, oke. Yang terjadi adalah ketika kita membuka adalah kita sudah expired gitu ya, tidak bisa menggunakan. Ketika kita coba aktivasi, kita masukkan email gitu ya. Kemudian kita free trial. Ya, ini bisa jalan, cuma aplikasi ini tidak bisa kita gunakan sama sekali. Untuk mengaktifasinya ada dua cara. Yang pertama, kita secara manual untuk mengundurkan tanggal yang ada di laptop kita. Kemudian yang kedua, kita menggunakan software, ya, software untuk mengantisipasi supaya setelah 30 hari aplikasi ini masih bisa kita gunakan. Oke, sudah saya catat gitu ya. Jadi kayak seperti ulang tahun SAC ini tanggal 3 bulan 11 tahun 2022. Ya, jadi silakan membuat catatan menggunakan aplikasi apapun sehingga kita bisa mengingat tanggal instalasi kita. Ya, sudah nih tanggal 3 bulan 11 2022. Kemudian kita tadi membuka sistem tanggal gitu ya. Kita buka date and time setting di sini. Nah, di sini kan kita set automatically gitu ya. Kita coba matikan dulu. Ya, kemudian kita setting date, time and regional formatting gitu ya. Nah, sudah, kita klik lagi. Nah, nanti keluar di control panel clock and regional gitu ya. Kita coba buka di sini. Nah, kemudian muncul menu ini, kita change date and time. Kita sesuaikan dengan yang ada di catatan kita. Kita di tahun 2022, bulan November, tanggal 3. Kemudian kita untuk jamnya tidak usah dirubah gitu ya. Jamnya tetap saja yang tersetting di sini. Kemudian kita oke, kemudian kita oke. Ya. Kita akan coba, kita close dulu. Kemudian kita coba membuka aplikasinya. Nah, ini sudah bisa kita gunakan. Ya, kita sudah bisa gunakan untuk membuat aplikasi. Nah, karena kita menggunakan jaringan komputer, kemungkinan akan terjadi kesalahan gitu ya di tanggalnya. Oleh karena itu, setelah selesai kita buka aplikasi kita, SAC kita memastikan kembali tanggalnya sesuai dengan tanggal real time gitu ya. Kita buka lagi date and time settingnya. Ya, kita buka lagi date and time settingnya. Kemudian set time automatically-nya kita aktifkan. Nah, kita akan pindah ke tanggal yang sekarang. Dan aplikasi SAC-nya gitu ya. Aplikasi SAC-nya sudah terbuka di sini. Nah, ini masih bisa jalan ya.
Jadi ketika kita tambahkan beberapa objek, ini masih bisa jalan seperti ini. Ya, ini beberapa objek yang nanti akan kita gunakan atau aset yang kita gunakan. Ya, kita bisa open di sini. Nah, kita jalankan. Ya, seperti ini. Ya, jadi aplikasi ini bisa kita gunakan ketika nanti sudah selesai, otomatis sudah bisa tersimpan menjadi sebuah aplikasi. Ya. Kemudian kalau kita meng-close aplikasi ini kemudian akan menggunakan lagi, tentunya kita juga melakukan langkah-langkah seperti yang sudah kita lakukan tadi, yaitu dengan mengundurkan tanggal. Ya. Itu yang pertama. Ya, ini saya close. Tidak usah kita simpan. Nah, karena tanggalnya ini sudah tanggal real time, ketika saya buka aplikasinya, yang terjadi adalah sudah tidak bisa digunakan. Jadi sudah terkunci lagi. Nah, seperti ini. Ya, aktivasi. Ya, jadi tidak bisa digunakan. Cara yang kedua, kita menggunakan software. Ya, kita menggunakan nearsoft.net ya. Jadi kita coba buka run as dead seperti ini. Ya, kita akan unduh softwarenya. Nah, kita lihatin kita X berapa, X4, X64 atau 86. Kita coba download yang versi run as update yang atas. Prosesnya sama, kita klik download gitu ya. Nah, nanti sudah masuk juga. Ya, kita sudah install gitu. Kemudian kita coba buka softwarenya, ada di sini. Kita coba pindahkan saja ke drive yang di D gitu ya. Kita simpan software ini. Kita masukkan di software. Nah, ini adalah software untuk mengaktifasi setelah 30 hari. Jadi kita menggunakan run dead. Ya, kita ekstrak seperti tadi, kita ekstrak here. Ya, ini bisa muncul atau saya biar ada di folder. Ini saya hapus dulu ya. Ini kita klik kanan, kemudian extract to run as dead. Kita klik di sini. Jadi nanti ada foldernya di sini. Jadi setelah itu kita jalankan run as dead-nya. Ya, harusnya ini kosong ya. Ya, kita jalankan run as dead-nya. Coba kita jalankan softwarenya. Kemudian aplikasi yang akan kita jalankan. Nah, kita coba cari Smart Apps Creator-nya ada di drive C, kemudian di program X86. Kemudian kita cari di Smart Apps Creator ya. Ini Smart Apps Creator. Kita cari foldernya. Nah, ini adalah aplikasi yang akan kita jalankan. Kita open. Kemudian kita coba undurkan. Kalau tadi saya installnya sudah dari tahun 2022, jadi saya undurkan di bulan, coba tahunnya tidak di 2024 tapi atau 2022 tapi di 2000, saya buat di 2021 gitu, bulan Maret ya, tanggal 1 boleh ya. Kemudian parameternya kita kosongkan, start in folder juga ini tidak usah kita rubah. Kemudian kita coba kasih nama ya, kita kasih nama untuk membuat shortcut atau di desktop ya. Kita kasih nama smart ya, apps creator 1 gitu ya. Kemudian kita create
shortcut, kemudian kita run administrator. Yes. Ya, kita coba lihat apakah sudah ada. Nah, ini adalah software yang kita coba run as date gitu ya. Jadi ada dua. Ini yang asli yang saya install di tahun 2022. Kalau saya jalankan kan otomatis tidak bisa. Kemudian yang kedua ini adalah yang kita run as date-nya. Coba kita buka. Ya, coba kita buka. Ini di tanggal ini di tanggal sekarang ya, tanggal 3 bulan 5. Nah, ini udah otomatis bisa digunakan. Ya, kita bisa gunakan ya di tanggal real time sekarang. Jadi nanti ada dua shortcut gitu ya, shortcut yang ini kita instalasi awal yang di tahun 2022 ini kita coba jalankan. Karena tanggalnya lebih dari 30 hari, maka yang terjadi adalah, nah ini minta aktivasi ya. Kita aktivasi, tetap tidak bisa ya. Ya. Ya, kita jalankan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau yang kedua, kita jalankan ya, ini bisa kita gunakan ya, kita bisa membuat aplikasi di software. Demikian, jadi ada dua. Yang pertama adalah kita undurkan tanggal secara manual. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan aplikasi Run as Date. Terima kasih. Ketemu lagi di tutorial belajar bareng Mas Oki selanjutnya.